Pada tanggal 15 dan 16 September tahun 2022, Forum Komunikasi UKM Universitas Pendidikan Indonesia melaksanakan Festival Expo UKM 2022 dengan tema Junjung Nispati UKM Nanggriya yang dilaksanakan di depan Gedung Isola. Kegiatan festival yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut mengundang antusias mahasiswa UPI dan keterlibatan berbagai UKM. Festival ini bertujuan agar mahasiswa baru UPI dapat mengetahui berbagai UKM yang ada di UPI, sehingga mereka mendapatkan bekal untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya kan, kalau boleh tahu nama kami siapa? Rudiat Saputra. Dan di Expo UKM itu jadi apa, panitia bagian apa? Oke, kebetulan saya di sini sebagai Sekjen FK UKM, Sekretaris Jenderal. Jadi yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Gitu. Jadi kita dari Himatepen UPI izin mewawancarai mengenai acara ini. Jadi pertanyaan pertama tuh, Festival UKM itu apa sih? Oke, Festival UKM ini sebenarnya tujuannya ini untuk mempresentasikan bahwasanya di UPI itu banyak sekali UKM-UKM yang memang harus diketahui sama mahasiswa baru. Kan tetapi di sini tujuannya bukan hanya mahasiswa baru angkatan 2020. 2 tahun ke belakang itu karena Covid. Ya karena Covid kita butuh mempresentasikan buat angkatan 2020, 2021 dan 2022. Makanya tujuannya supaya mahasiswa UPI itu tahu UKM itu banyak sekali gitu yang harus dikunjungi. Bahkan banyak UKM yang berprestasi kayak gitu sih. Nah, terus di sini tuh kurang lebih ada berapa banyak UKM sih yang berpartisipasi dalam kegiatan itu? Oke, kalau misalkan partisipasi dalam kegiatan Festival UKM ini kurang lebih sekarang ada 50 lebih gitu ya, 50 lebih karena ada beberapa UKM yang memang ada kegiatan di luar gitu. Seperti itu sih. Apa sih, bagaimana harapan yang ingin dicapai setelah dilaksanakannya kegiatan ini? Oke, harapannya ketika misalkan festival UKM ini berjalan dengan lancar, otomatis tujuan saya dan tujuan UKM-UKM yang lain untuk UKM-UKM ini terkenal gitulah, dalam artian selingkup UPI gitu, Universitas Pendidikan Indonesia, dan tujuannya untuk lebih mengembangkan prestasi terus juga kebudayaan. Karena di UKM ini, di FK ini ada 6 bidang ya. Ada 6 bidang. Yang pertama ada kerohanian, terus juga minat dan bakat, ada kajian dan penelaran, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, ya. Terima kasih Kak. Ya, siap. Kalau boleh tahu teh namanya siapa? Oke, aku Alivia Fauli. Aku Ginanggara Hayu. Aku dari UKM Kopma Bumi Siliwangi UPI. Apa sih manfaat yang UKM Kopma rasakan dengan diadakannya acara ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nah, dari adanya acara Expo UKM ini menurut kita adalah adanya rasa euforia offline tuh kerasa lagi gitu, transisi dari online ke offline, apalagi adanya mahasiswa baru. Ini juga jadi salah satu manfaat kita buat memperkenalkan UKM kita ya Teh ya. Dari Teteh coba. Oke, nah itu untuk euforianya yang terasa lagi gitu ya. Kedua, dari aku mungkin manfaatnya yang terasa untuk Kopma itu kita mempunyai wadah yang benar-benar wadah kita mengajak anggota-anggota baru gitu ya. Karena pertama kita dari Kopma BS UPI itu membutuhkan modal, di mana modalnya itu yang pertama itu dari anggota gitu ya. Nah, untuk itu ketika ada maba-maba kita bisa memperkenalkannya secara langsung kayak apalagi gitu. di Expo ini ya yang seru banget gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua, dengan adanya member-member yang baru, apa sih yang diharapin sama teteh-teteh sekalian untuk UKM Kopma ini ke depannya? Oke, harapannya yang pastinya adalah kita ingin lebih gimana caranya Kopma ini eksistensinya lebih terangkat, lalu juga kegiatan-kegiatannya juga lebih dieksplor lagi sama teman-teman maba. Karena menurut kita Koperasi Mahasiswa Bumi Siliwangi UPI ini bukan hanya sekedar koperasi, lebih dari itu kita banyak mengembangkan minat dan mengeksplor bakat-bakat dari teman-teman anggota kayak gitu. Betul, setuju banget. Karena setara gitu ya sama 5 peran anggota koperasi yang itu pemberi modal. Kita kan membutuhkan para modal gitu ya, berarti anggota. Terus pengguna jasa,
ketika kita membuat usaha, pasti itu keuntungannya itu untuk anggota juga gitu ya. Jadi kita bisa menggait anak-anak itu untuk lebih di Kopma lagi. Iya betul kayak gitu. Terus banyak banget gitu ya. Intinya banyak banget, dan ini juga banyak besar harapan nggak cuma untuk Kopma tapi untuk seluruh UKM untuk bisa lebih meningkatkan eksistensinya gitu, apalagi di transisi online ke offline sekarang kayak gitu. Baik, terima kasih Teh atas waktunya, semoga semuanya lancar. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Bunga Cynthia. Aku dari program studi matematika angkatan 2021 dan aku perwakilan dari UKM SK Radio. The voice of campus is our radio. Yang pertama, apa manfaat yang UKM rasakan dengan diadakannya acara ini? Sebenarnya manfaatnya banyak banget sih. Pertama dari waktu parade UKM di Mokaku itu karena kita cuman kedapatan marunya itu cuman sebagian ya, sedangkan di sini maru bebas masuk, kita bebas ngasih informasi ke maru. Waktu yang diberikan juga cukup luas ya dari kemarin dan hari ini. Jadi kalau di total itu kurang lebih 2 hari gitu, dan kita juga bisa lebih banyak memberikan informasi. Terus kita lebih bisa banyak menarik mahasiswa baru buat ikut UKM kita gitu. Untuk pertanyaan kedua, dengan adanya member-member baru, apa yang diharapkan oleh Teteh dan Akang sekalian untuk UKM ini ke depannya? Ya tentunya kami mengharapkan sumber daya yang baru yang bagus untuk meregenerasi UKM kita sendiri ya, supaya ke depannya bisa lebih baik atau mungkin mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah ada seperti itu.